Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik dengan teman sejawat saya. Saya perkenalkan, silahkan Bapak perkenalan. Nama saya Ahmad Ramadhani. Saya guru kelas 5 dari SDN Salam Babaris 2. Salam kenal semuanya. Ya. Terima kasih Pak Rama. Hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Selamat pagi Pak Rama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sebelum observasi, mari tujuan dari pembelajaran Bapak. Apa yang Bapak inginkan dalam mencapai dalam pembelajaran ini, Pak? Selamat pagi juga, Pak. Tujuan utama saya adalah untuk agar siswa mampu mengidentifikasi komponen rantai makanan dalam ekosistem dan membuat diorama yang menunjukkan interaksi produsen, konsumen, dan pengurai, serta mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oh, baik, itu sangat jelas ya, Pak. Selanjutnya, mari kita identifikasi apa saja area pengembangan yang ingin dicapai dari sisi kemampuan siswa dan keterampilan mengajar Bapak. Dari sisi siswa, saya ingin mengembangkan keterampilan berpikir kritis, selain itu kreatif dalam membuat proyek dan kolaborasi, serta kemampuannya dalam mempresentasikan hasil dari proyeknya tadi. Dari sisi saya, mungkin saya ingin memperbaiki kemampuan membimbing siswa dalam proyek kolaborasi. Oh, bagus sekali Bapak ya. Sekarang bagaimana rencana Bapak dalam melaksanakan pembelajaran ini? Apakah Bapak sudah mempersiapkan strategi atau metode tertentu? Saya akan menggunakan model project based learning. Pertama, saya akan menjelaskan konsep rantai makanan secara singkat, lalu siswa dibagi dalam kelompok untuk membuat diorama, dan saya akan mendampingi mereka selama prosesnya berlangsung. Terakhir, mungkin siswa akan mempresentasikan hasil proyek mereka. Oh, itu rencananya kuat ya Pak ya. Nah, sekarang mari kita pikirkan tantangan apa yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Apa Bapak ya sudah perkirakan gitu, perkiraan Bapak apa yang bisa jadi kendala dalam pembelajaran tersebut, Pak? Iya. Mungkin ada siswa yang kesulitan bekerja sama ya dalam kelompok, atau waktu terbatas juga bisa membuat mereka terburu-buru menyelesaikan proyek. Selain itu, saya juga mulai khawatir ada kelompok yang tidak bisa menyampaikan presentasi mereka dengan percaya diri di depan kelas. Oh, itu bisa dimengerti ya Pak. Untuk mengatasinya, mungkin saya sarankan Bapak memberi pengarahan lebih awal tentang pembagian tugas dan teknik presentasi. Sekarang, apa aksi yang sudah Bapak siapkan untuk mengatasi tantangan itu, Pak? Saya akan memberikan arahan awal mengenai kerja kelompok dan membagi peran di setiap kelompok mereka. Saya juga akan melakukan simulasi presentasi dengan memberikan contoh bagaimana cara menjelaskan komponen rantai makanan. Dengan begitu, siswa mungkin bisa lebih siap. Oh, itu ide yang bagus, Pak. Saya yakin dengan persiapan ini, pembelajaran Bapak akan berjalan lancar. Saya akan mencatat beberapa poin untuk diperhatikan selama observasi. Terima kasih atas diskusi yang produktif ini, Pak. Ya, terima kasih kembali. Saya siap menjalankan pembelajaran ini. Semoga sukses dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, Pak ya. Sampai jumpa nanti di kelas, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Terus hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan berkah dalam hidup kita nanti. Silakan mulai berdoa.
kita mulai pelajaran pada hari ini. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang rantai makanan, yaitu yang pertama adalah kalian akan mampu mengidentifikasi komponen rantai makanan dalam ekosistem. Yang kedua adalah kalian dapat membuat diorama rantai makanan yang bisa menggambarkan interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga adalah kalian bisa bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, kalian akan mampu mempresentasikan hasil diorama ekosistem yang telah berlanjut. Untuk ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bawa santai atau rileks dulu. Bagaimana kita nyanyi, ya? Nyanyi apa? Nyanyi tentang rantai makanan yang sudah Bapak ajarkan kemarin. Masih ingat? Ya, masih ingat. Kalau yang tidak mencatat atau tidak ingat, nanti Bapak sudah siapkan teksnya di layar. Sebentar. Ini adalah lagu rantai makanan yang sama nada dan liriknya dengan lagu apa? Lagu Anak Kambing Saya. Jadi cukup bisa kita nyanyikan. Sudah siap kita bernyanyi sama-sama? Sudah. 1, 2, 3. Ikuti Bapak, ikuti Bapak. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu, tikus ya. Bagaimana? Sudah semangat belajarnya? Sudah semangat belajarnya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Nah, ayo. Apakah kamu sudah sampai di mana kemampuan kamu mengetahui tentang rantai makanan? Ya, ayo. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Rantai makanan apa? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Oh. Ya, nyaring, jawab. Rantai makanan menggambarkan hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem berdasarkan proses makanan dan dimakan. Pak. Ayo, apa? Makanan adalah Nyaring. rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling memakan satu sama lain untuk mendapat energi. Ayo apalah? Alur transfer energi dan zat gizi dalam ekosistem. Apa? Makhluk hidup dalam ekosistem yang saling memakan dan dimakan. Oh ya, dalam ekosistem yang saling memakan dan dimakan. Jadi kurang lebih kamu semua sudah mulai paham tentang rantai makanan ya. Itu adalah sebuah proses tentang makan dan dimakan. Rantai makanan adalah suatu proses perpindahan energi dari zat makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Sawah. Sekarang mari kita saksikan video berikut ini supaya kita lebih memahami bagaimana rantai makanan itu dan apa saja komponen yang ada dalam rantai makanan itu. Sekarang silakan coba saksikan dulu.
Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor todung. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Cari mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Dari penyampaian video tadi, apakah kamu sudah mulai memahami bagaimana susunan di dalam rantai makanan berikut komponen-komponennya? Sudah memahami belum? Sudah. Ada produsen yang pertama, yang kedua adalah konsumen, dan ketiga adalah pengurai. Di sana produsen bertindak sebagai bahan pokok atau makanan pokok yang pertama kali dimakan oleh makhluk hidup. Konsumen satu biasanya dikategorikan dalam komponen herbivora. Yang kedua adalah karnivora, dan selanjutnya bisa dipastikan sebagai pengurai, yaitu tahap akhir dari rantai makanan. Sekarang kita mulai bagi kelompok. Kemarin sudah Bapak bagikan kelompok supaya kita bisa menghemat waktu. Silakan cari kelompokmu masing-masing. Sudah dibagi per kelompok. Di sini dalam kelas ini sudah Bapak bagikan 4 kelompok. Masing-masing akan mengerjakan proyek pembuatan diorama rantai makanan. Sekarang hari ini Bapak bagikan setiap kelompok, kalian akan membuat dioramanya berbeda-beda. Ada ekosistem sawah, yang kedua hutan, yang ketiga danau, yang keempat laut. Siapa yang ingin membuat ekosistem sawah? Siapa yang sawah? Ya, satu, silakan maju ke depan dulu. Ambil. Ini ya. Laut apa sawah? Siapa yang mau sawah? Iya. Yang sawah maju ke depan. Ambil bahannya. Silakan ambil bahannya dulu. Silakan 2 orang maju. 2 orang. Ya, ini ekosistem sawah. Langkah-langkahnya adalah potong styrofoamnya sesuai ukuran yang diinginkan, ya, untuk jadi dasar dioramanya. Yang kedua, tempel kertas yang berwarnanya pada styrofoam sebagai latar belakang. Ya. Buatlah elemen-elemen lainnya yang berbentuk pemandangan. Yang ketiga adalah pilihlah gambar binatangnya. Ingat, gambar binatangnya sesuai rantai makanan yang sudah kamu pilih. Potong gambarnya lalu tempelkan. Yang keempat adalah susun gambar binatangnya sesuai urutan rantai makanannya. Jangan tertukar ya. Jangan tertukar. Yang kelima adalah silakan hias dioramanya sebagus mungkin supaya bisa dipresentasikan di depan. Sudah langkah-langkahnya paham?
Paham. Sekarang selagi kamu membuat dioramanya, Bapak bagikan setiap kelompoknya satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan untuk dijawab kelompok ketika nanti di depan kelas. Silakan sambil ngerjakan diorama, tugaskan salah satu atau dua orang teman kalian untuk menjawab soal berikut. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu mana? Kelompok satu siapa? Kelompok satu. Kelompok satu. Pegang dulu. Nanti dijawab ketika mempresentasikan di depan kelas. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Ya. Tulis nama anggota kelompoknya, silakan tulis ya. Ayo, buat apa itu? Buat pagarnya, ya kan? Bisa buat pagar? Kalau nggak cukup buat pagar, nanti kamu bisa potong lagi tuh, ya. Ayo, seperti apa motongnya? Ratakan dulu, nih. Nah, kurang rata, ya. Ayo, pagarnya seperti apa? Nah, ini kamu bisa bentuk pagar, potong di sini lagi, ya kan? Ini bagian bawah bisa dipotong lagi lah. Harusnya sesuai urutan tadi. Urutannya adalah tempelkan ini dulu, tempelkan itu dulu, nanti ketahuan pagarnya di mana. Ya. Ada kesulitan? Ya ada. Ya bisa seperti itu bisa. Kalau kamu potong seperti ini, nanti banyak yang kurang pada kalau dirangkai. Dipotongnya seperti ini, ya. Potongnya seperti ini untuk lantai. Ini dinding, ya. Dinding, baru lantai. Samping menyampingnya jadi pagar. Maksudnya? Jangan diem aja kamu. Ini sudah cukup, Nem. Ya, yang ini sudah cukup. Satu aja. Kalau yang ini sobek atau tercoret, nanti kamu bisa ada cadangan kan? Malah, makanya Bapak bikinkan cadangannya banyak. Ingat urutannya lah. Dari produsen, terus konsumen 1, 2, 3, lalu pengurai panahnya jangan sampai tertukar. Yuk. Ya bisa. Berarti di mana tuh berdirinya? Ya, itunya di mana? Oh, itu dipotong lagi. Ya, ya. Ini sisanya buat pagarnya. Ya, bisa, bisa.
Hati-hati ya mau kalau dalam memotong lah. Karena itu tajam. Kalau pengen rata memotongnya ada sudah penggaris yang Bapak sediakan. Satu lagi Bang ini. Sudah selesai. Masing-masing letakkan di kelompoknya dulu. Letakkan. Ya, kembalikan. Alat-alatnya silakan kembalikan ke tempat asalnya. Rapikan dulu mejanya, rapikan. Mari bersihkan ke tempat sampahnya. Kita akan mempresentasikan diorama yang sudah kita kerjakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu mempresentasikannya. Siapa kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Angkat tangan kelompok 1. Ya udah maju semuanya maju. Kelompok 1 maju semua. Ya nggak apa-apa. Kita belajar presentasi. Kalau yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok Dari kelompok 1 akan akan membawakan atau menjelaskan tentang rantai makanan. Akan menjelaskan rantai makanan, ekosistem sawah. Hutan, ya, ekosistem hutan. Perkenalkan anggotamu, siapa saja orangnya. Yang pertama ada Adia, ya, Akbar, Rajik. ya, di ekosistem hutan di sini rantai makanan yang pertama menjadi produsen adalah rumput. Yang kedua apa, Bar? Kelinci. Yang ketiga apa? Serigala. Yang konsumen tiganya siapa? Harimau. Dan pengurainya ada bakteri dan jamur. Sekarang coba jawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan tadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaan pertamanya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan sebutkan contohnya. Jawabanmu apa? Rantai makanan adalah suatu proses perpindahan energi dan zat makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya secara berurutan. Contoh rantai makanan di sawah. Padi sebagai produsen lalu dimakan oleh tikus konsumen pertama herbivora, lalu kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua karnivora, lalu kemudian ular dimakan. Terus perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya, kamu siapa-siapa anggotanya? Ada Kesya, Naila, Desa, Firman, dan Ganim. Iya, kamu akan membawakan. Perhatikan. Coba lihat kawan. Kamu akan membawakan diorama tentang apa ini? Ekosistem danau. Ekosistem danau. Ada apa saja di ekosistem danau? Rumput laut. Ada produsennya yaitu alga atau rumput, benar. Terus yang kedua konsumennya apa? Udang. Ya, udang atau larva ya. Yang ketiga konsumennya ke kelompokmu. Apa? Ayo. Pertanyaannya apa?
Mengapa rantai makanan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, silakan jawab. Jawabannya apa? Rantai makanan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Rantai makanan berfungsi untuk mengontrol populasi setiap spesies dalam ekosistem. Dengan adanya rantai makanan, jumlah makhluk hidup tetap terjaga, sehingga tidak terjadi overpopulasi atau kepunahan. Jika rantai makanan terganggu, bisa terjadi ketidakseimbangan seperti ledakan populasi spesies tertentu atau penurunan jumlah spesies lainnya. Dengan menjaga rantai makanan, kita dapat mencegah perubahan pada ekosistem yang bisa merusak lingkungan. Ya, berarti jika satu ekosistem, perhatikan, kalian sudah memegang masing-masing. Jika satu komponen hilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya pada ekosistem tersebut. Ya, paham sampai situ? Jika misalnya di suatu sawah, ekosistem sawahnya yaitu tikusnya menghilang, maka ular pun akan kelaparan. Dia akan berebut makanan karena punahnya satu komponen pada produsen, konsumen dan segala macam. Siapa yang produsen pertamanya siapa? Padi. Ada padi. Yang kedua Tikus. ada tikus. Yang ketiga Ular. ada ular. Yang keempat ada Elang. elang. Yang kelima ada pengurai yang bentuknya jamur atau bakteri. Sekarang silakan jawab pertanyaan yang Bapak berikan kepada kelompokmu. Pertanyaannya apa tadi? Jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu spesies dalam rantai makanan punah. Nah, jika di antara spesies ini Bapak hilangkan satu aja, apa yang terjadi? Coba tolong jawab. Silakan dengan lantang. Jika salah satu spesies dalam rantai makanan punah, maka akan terjadi gangguan dalam ekosistem. Iya, bujur, akan terjadi gangguan dalam ekosistem. Jika ular hilang, populasi ular hilang, maka yang terjadi adalah populasi dari tikus akan bertambah sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siva dan salah satu teman seperti saya bernama Ola. Kami dari kelompok 4 membuat diorama rantai makanan. Anggotamu siapa? Laut. Sebutkan semua anggotamu. Nama peserta yang ada di kelompok saya. Kami ada Ada siapa saja? Oka, Sila, Ola. Iya. Terus kamu akan membawakan apa? Rantai makanan yang bertemakan ekosistem laut. Di laut di sana ada produsen, konsumen 1 sampai pengurai. Produsen pertama ada Fitoplankton. iya, yang kedua Zooplankton. zooplankton, yang ketiga ada siapa? Ikan kecil. Yang keempat ikan besar. Yang kelima iya, yang terakhir apa? Ada bakterium. Iya, ada bakteri pengurai. Sekarang silakan jawab pertanyaan yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Bagaimana interaksi antara produsen, konsumen, dan dekomposer dalam Dia mendapatkan pertanyaan bagaimana interaksi antara produsen, konsumen, dan dekomposer dalam suatu rantai makanan. Silakan jawab. semua organisme dalam rantai makanan saling bergantung satu sama lain. Produsen menyediakan makanan untuk konsumen, konsumen menjaga populasi makhluk hidup lain tetap seimbang, dan dekomposer memastikan bahan organik yang mati terbuai sehingga lingkungan tetap subur dan mendukung kehidupan. Silakan rapikan duduknya, yuk. Jika Dengarkan. ada gangguan pada salah satu kelompok produsen, konsumen, atau dekomposer, interaksi ini dapat terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan. Misalnya, jika jumlah produsen berkurang, konsumen akan kekurangan makanan, dan jika dekomposer berkurang, siklus zat hara akan terganggu. Oh ya, maka akan terganggu ekosistemnya ya. Sebelum kita menutup, Bapak akan memberikan umpan baliknya, yaitu bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat penting. Itu sangat penting kita menjaga ekosistemnya. Yuk, sudah tenang? Sudah tenang? Perhatikan. Ya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem,
kita harus memastikan setiap organisme, mulai dari produsen, konsumen hingga di komposer, dapat menjalankan perannya dengan baik. Jika hilang salah satu komponen, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang keenam adalah berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Sampai situ paham sudah apa yang kita pelajari pada hari ini? Sebelum kita masuk pada kegiatan akhir, silakan kita breaking dulu, istirahat dulu, santai dulu. Kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu Rantai Makanan. Nadanya lagu Menanam Jagung. Pernah dengar? Pernah. Kita nyanyi sama-sama yuk. Perhatikan. Kita nyanyi sama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Ayo. Ritmenya ingat. Ayo. Sebelum kita menutup, marilah kita merefleksikan pelajaran pada hari ini. Refleksinya silakan isi ke dalam format yang Bapak sudah berikan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui selanjutnya? Silakan diisi. Lebihan, udah. Akan mengajak kalian membuat Ini masing-masing. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang rantai makanan dan masing-masing ekosistemnya. Kita sudah berhasil membuat sebuah proyek, yaitu membuat dioramanya pada 4 kelompok yang masing-masingnya punya tema sendiri-sendiri, yaitu laut, sawah, danau, dan apa? Ayo, dan hutan. Bagaimana pelajaran pada hari ini? Kayak sudah senang kah? Paham kah? Sudah. Akhirnya kita sudah pada tahap akhir pembelajaran. Duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Silakan untuk beristirahat. Bapak tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meluang untuk pasca observasi hari ini. Selamat siang dulu, Pak Amar. Tentu senang sekali bisa berdiskusi bagaimana pesan Bapak dengan pembelajaran di kelas saya tadi. Secara umum saya sangat mengapresiasi upaya Bapak dalam mengimplementasikan beberapa poin penting dari model pelajaran dengan proyek diorama rantai makanan. Saya mencatat ada beberapa poin yang kita bahas. Pertama, saya ingin menyampaikan utama, yaitu dalam kegiatan tadi
mereka terlihat antusias bekerja di kelompoknya. Dan apakah ada catatan yang perlu saya? Ada satu implikasi yang tadi ada beberapa masalah memenuhi lain dalam ekosistem. Kita apakah bingung menjelaskan hal tersebut ini untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam ini. Saya juga sempat merasa hal tersebut ya, benar kemudian Bapak masalah saya merendahkan untuk memberi contoh yang lebih bervariasi dan relevan seperti indeks juga bisa mengadakan sesi khusus atau menggunakan KTP yang melibatkan peran komponen lain. saya itu bisa mereka saya selanjutnya Bapak masih ulang dalam dengan pendekatan dan memberi soal mengindikasi dan itu bisa diadakan kelompok sesi agar siswa saling bertukar. saya apakah ada hal lain yang Saya ingin yang menggunakan bapak siswa lihat bekerja sama dan dalam perkembangan mereka